Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 39 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya akan berikan judul Dikenal Secara Pribadi oleh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan nama anak-anak Israel, permata itu 12 banyaknya, masing-masing dengan satu nama. Permata itu diukir seperti cincin materai, masing-masing dengan satu nama dari 12 suku. Untuk tutup dada itu dibuat juga rantai dari emas murni seperti tali yang dipilin. Mereka membuat 2 bingkai emas dan 2 gelang emas. Kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Mereka memasang kedua rantai emas pilinan itu pada kedua gelang di ujung tutup dada. 2 ujung lain dari kedua rantai pilinan itu dipasang pada kedua bingkai itu. Demikian mereka memasangnya pada tutup bahu baju epod di bagian depan. Mereka membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggir sisi dalam yang menghadap baju epod. Juga 2 gelang emas itu dibuat dan dipasang pada kedua tutup baju epod di sebelah bawah bagian depan, dekat sambungan baju epod dengan tali pengikatnya di sebelah atas. Saudara, dalam Keluaran 39 ayat 14 sampai 20 menggambarkan sesuatu yang tampaknya hanya sebuah detail dalam pembuatan pakaian imam besar. Ke-12 batu permata itu dipasang pada tutup dada dan setiap batu diukir nama dari ke-12 suku Israel. Ukiran itu dibuat dengan sebuah ketelitian seperti ukiran materai, ukiran yang jelas, permanen dan tidak mudah dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan umatnya tidak pernah hanya menjadi bagian dari masa yang tidak dikenal. Mereka tidak sekedar disebut bangsa Israel secara umum, sebaliknya setiap suku disebutkan secara spesifik melalui nama yang diukir pada batu itu. Bayangkan seorang imam besar yang mengenakan tutup dada itu ketika berdiri di hadirat Tuhan. Di dadanya terdapat 12 batu itu, masing-masing dengan sebuah nama. Nama-nama itu bukan sekedar simbol bangsa, tetapi penegasan bahwa Tuhan mengenal umatnya secara pribadi. Setiap suku memiliki identitas, setiap nama juga memiliki tempat di hadapannya. Saudara, di dunia yang luas dan penuh manusia ini, seringkali seseorang merasa dirinya itu tidak terlihat. Banyak orang hidup di tengah keramaian tetapi merasa sendirian. Dalam sebuah sistem sosial, pekerjaan, bahkan dalam sebuah komunitas besar, seseorang bisa merasa hanya seperti sebuah angka atau bagian kecil dari kerumunan. Namun dalam teks ini menyatakan sesuatu yang sangat berbeda tentang Tuhan. Ia mengenal umatnya secara pribadi. Nama-nama itu tidak ditulis di sebuah kertas yang mudah hilang, tetapi diukir dalam sebuah batu permata. Ukiran itu menunjukkan sesuatu yang permanen. Tuhan tidak sekedar mengetahui keberadaan umatnya secara umum, tetapi ia mengenal mereka secara spesifik dan mengingat mereka. Saudara, bagi kita hari ini kebenaran ini tetap relevan. Tuhan tidak melihat hidup kita hanya sebagai bagian kecil dari banyaknya orang di dunia ini, tetapi Tuhan mengenal setiap orang secara pribadi. Nama kita, perjalanan hidup kita, pergumulan kita, bahkan hal-hal yang belum kita ketahui atau orang lain ketahui. Tidak ada hidup yang terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Tuhan. Dan tidak ada pribadi yang terlalu tidak penting untuk diingat oleh kasih-Nya. Sebagaimana nama-nama Israel diukir pada batu permata dan dibawa oleh imam ke hadapan Tuhan, demikian pula hidup kita tidak pernah tersembunyi dari perhatiannya. Kita dikenal, kita diingat, dan kita diperhatikan secara pribadi. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah saya menjalani hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan benar-benar mengenal saya secara pribadi? Biarlah kiranya kebenaran ini meneguhkan hati kita bahwa Tuhan tidak pernah memandang kita hanya sebagai bagian dari kerumunan, tetapi sebagai pribadi yang dikenal dan berharga di hadapannya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengenal kami secara mendalam Tuhan, dan Engkau yang menunjukkan, bahkan Engkau yang membentuk setiap alur kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruhnya dalam pemrosesan Tuhan ke dalam hidup kami. Kami mau semakin lebih dekat, semakin lebih mengenal Tuhan, dan bahkan setiap kepribadian kami semakin dibentuk
untuk kami bisa serupa seperti Kristus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, setiap kegiatan, setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami mohon ke dalam tangan Tuhan agar penyertaan dan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan untuk setiap kesehatan kami dan berbagai hal yang ingin kami lakukan, biar kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.